12 tahun yang lalu saya pulang ke Pekanbaru dari perjalanan panjang, pertama di Mesir, sesudah itu di Maroko, lalu baliklah ke Pekanbaru di bulan Agustus 2008. Khutbah Idul Fitri pertama di masjid dekat Alam Mayang. Setelah itu khutbah Idul Adha di masjid ini, di Masjid Arafah. Sebab itu bagi saya Masjid Arafah ini punya kenangan dalam hidup, karena di sinilah saya khutbah pertama Idul Adha. Karena kebetulan pengurusnya waktu itu Pak Cik saya, istri beliau sepupu almarhumah mak saya. Jadi saya masuk ke masjid ini ada unsur kakak yang lalu kemudian sesudah itu saya ada jadwal rutin pengajian di sini. Lalu kemudian sampai 2017, 2018, 2019, 2020 saya diundang lagi kemari Ustadz Somad supaya kasih waktu ke Masjid Arafah karena mau meresmikan masjid gitu. Kata saya, aku nggak diresmikan, udah buka dari dulu. Resminya apa lagi? Rupanya meresmikan dalam rangka perluasan renovasi masjid. Jadi saya yakin dan percaya kalau ada dulu jamaah Masjid Arafah, kemudian 2-3 tahun ini dia tak datang kemari, coba diikat matanya, diikat pakai kain, udah itu bawa ke sini, buka, terus tanya di mana kau sekarang? Pasti dia tak ingat. Karena Masjid Arafah ini udah berubah sama sekali. Dari mulai mihrab tempat imam sampai dinding sampai berubah semuanya. Mudah-mudahan yang bersedekah ini dibalas Allah SWT. Begitu juga yang terjadi pada Masjid Nabawi, dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan Abu Bakar. 2 tahun tak ada perubahan. Naik Umar bin Khattab 5 tahun juga tak ada perubahan. Naik Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi. Waktu Utsman bin Affan merenovasi masjid, banyak orang tak setuju, komplain. Fakarihamun nas, begitu bunyi kalimatnya. Banyak orang tak setuju. Kenapa dia merenovasi masjid? Dibacakan Utsman lah hadis Nabi, man bana masjidan lillah banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Jadi yang menambah perluasan masjid di belakang, yang berinfak, berwakaf, bersedekah, membuatkan relief-relief tiang yang cantik, menambah AC, membuat ini sudah plafon lampu yang luar biasa, maka mereka ini sudah punya tempat di dalam surga. Adapun yang tak ada keluar duit sama sekali, masuk surga cuma tak ada tempatnya, gelandangan. Tapi jadilah masuk juga, daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan masuk juga ke dalam surga. Nah, yang bilang amin itu yang belum masuk. Yang penting masuk surga. Takutnya hidup ini tak usah terlalu sulit, jelimet, ribet. Ada duit sedekah, tak ada duit berzikir. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang ini sedekah. Jadi kalau tak ada duit, tulang-tulang itu jadi sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita hari ini sesungguhnya sudah bersedekah. Sudah bersedekah atau sudah hari ini? Sudah. Mana? Itulah tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi jangan sesudah berzikir tak sedekah lagi. Kotak-kotak, keluarkan. Bangunan sudah selesai, tapi kita perlu yang lain. Ada pembebasan tanah. Lalu kemudian tak cukup hanya selesai pembangunan di dunia ini, yang tak pernah selesai adalah pembangunan masjid. Saya tamat aliyah Nurul Falah Air Molek tahun 1996, 24 tahun yang lalu. Pergi saya ke Air Molek sekarang, belum selesai juga masjid itu. Ya kan? Dari mulai sekolah di situ sampai ustaz, masjid tak selesai. Masjidil Haram dari sejak zaman Nabi Adam sampai Pak Adam belum selesai tidak.
sudah selesai. Innalillah, tamat baik. Masjid ini belum selesai. Masjid ini mesti ada pembebasan tanah. Di samping kanan kiri mesti ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mesti ada tempat pengobatan gratis supaya dokter-dokter di rumah sakit itu ditawarkan dia datang kemari, buka praktek gratis. Pak dokter, duit kalian sudah banyak, kalian tak usah lagi sedekah wakaf duit, sedekahkan waktu kalian 1 jam pengobatan gratis di Masjid Arafah. Setuju? Yang mesti bilang setuju itu dokternya. Awak bilang setuju tak ada penting. Maksudnya bersetuju bersedekah beli semen. Ini lah Ustaz, kadang awak malas dengan selama banyak jebakan Batman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah membarik di ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku paling pagi. Maka siapa yang bangun yang paling pagi, itu yang paling banyak dapat berkah. Jadi ada dari yang bangunnya jam 2, itu banyak dapat berkah. Ada yang bangun jam 1, itu paling banyak berkah. Ada pula yang tak tidur sama sekali karena penyakit insomnia, tidur. Alhamdulillah, begitu Ustaz nampaknya duduk, dia tidur. Hebat saja. Aku nih Pak Ustaz kena penyakit insomnia. Udah pergi ke rumah ke jumpa dokter Darisman di rumah sakit Ahmad Yani. Dikasih obat sesumpit, tak tidur. Begitu nengok muka Ustaz, muak lah. Hebatnya Ustaz, menurunkan ketenangan ke dalam hati jamaah. Oleh sebab itu kalau ada jamaah tidur, jangan bangunkan. Mungkin dia udah tidur 2-3 hari. Masalah pembangunan sudah kita bahas. Masalah jamaah tertidur sudah kita bahas. Dulu rasa-rasanya tak sedingin ini AC di sini. Rasa-rasa dalam kulkas. Pas pula dulu kan. Kalau Ustaz gemuk tak apa-apa, tebal kulit. Langsung tertulang. Serba salah langsung dikasih AC dingin, kata dia kedinginan. Nanti agak panas dibilangnya hidup tak sih masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, judul kita dengan Maulid Nabi, mari kita teladani akhlak. Akhlak itu pakai Q, akhlak. Tapi sekarang memang banyak berubah. Semua yang Q dirubah jadi K. Contohnya Winsus O, sekarang Winsus K. Tak berubahnya. Akhlak Rasulullah. Sesudah Rasulullah itu orang yang paling bakhil, orang yang tak mau berselawat. Maka sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah diundang ceramah di kantor dekat Pasar Bawang, di dekat pelabuhan itu ada kantor pelindung. Ceramah lah saya di situ. Kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor. Sambutan saya. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai itu, baru saya tanya kepada dia, Bapak tadi menyambi Allah SWT dan Muhammad SAW. Ini orang Muslim Pak. Karena dalam agamanya Allah aja tak ada Subhanahu wa ta'ala. Bapak SWT masih lumayan. Ada yang non-Muslim masuk Islam, mu'alaf. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, orang yang paling parah. Tapi nanti selesai ceramahnya yang diingat isi ceramahnya yang diingat. Nabi yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sekarang latah, tak bisa membedakan mana akhlak, mana etika. Marilah kita beretika. Etika itu tak sama akhlak, wah. Etika itu adalah tata krama sopan santun yang dibuat oleh manusia untuk komunitas, waktu dan tempat tertentu. Tata krama sopan santun yang dibuat oleh manusia untuk waktu tertentu dan tempat tertentu. Contoh, etika di pesawat. Itu tidak dipakainya lagi nanti sampai di airport. Itulah etika
etika pramugari, bukan main Pak ini. Silakan Bapak, nomor berapa, ikat pinggangnya, tasnya di atasnya, Bapak mau minum apa? Minum air teh manis, teh poci atau teh bunga? Teh manis, bulannya 1 2 Pak, bulan kedua entah apa ditanya. Begitu awak sampai di airport, disapu aja pun tidak. Itu namanya etika, dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat etika itu? Maskapai penerbangan. Lain pesawat lain bunyi. Ada pesawat itu kayak pantun aja, Citylink. Nah, oleh sebab itu maka ini etika. Sedangkan akhlak bukan dibuat oleh manusia. Akhlak itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini latah. Kenapa Bapak itu latah? Gara-gara banyak baca buku latah Pak Ustaz. Bukan Pak, latah Zan. Oleh sebab itu maka jangan karena mau dianggap orang keren lalu pakai etika. Pakailah bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah berakhlakul karimah. Allah bisa karena biasa. Jadi akhlak itu akan muncul karena membiasakan diri, kebiasaan. Tanpa berpikir lagi, itu namanya akhlak. Misal nampak orang susah, tak berpikir lagi langsung ambil kantong keluar duit, itu namanya akhlak. Min ghairi taraddudin, tanpa berpikir bolak-balik, itu namanya akhlak. Kalau masih berpikir, bukan akhlak. Nampak orang susah, pegang dompet. Kasih. Apa namanya? Galau. Kalau akhlak itu tak berpikir-pikir deh. Nampak orang susah, langsung kasih. Tapi kalau di pasar pagi areka mesti berpikir. Karena kadang pagi kita berangkat kakinya butuh. Balik awak siang, ini pula betul. Macam ganti, macam arisan pula. Nah, oleh sebab itu perlu juga kita berpikir cerdas supaya jangan sampai ketulusan hati kita ini dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab, dimanfaatkan oleh sindikat. Ini kamera depan ini streaming, rekam aja. Ini rekam. Kalau kita streaming kita itu dicuri orang. Setiap ceramah saya streaming itu ada pencuri di alam web. Curinya dimasukkannya ke dalam YouTube channel dia. Mencuri di internet. Jadi yang dulu mencuri itu nampak benda yang dicuri itu zohir. Sekarang yang dicuri ini benda batin. Saya tahu salah. Mau dicuri 1.000 orang pun tak ada berkurang. Malah bagus. Cuma dia makan haram. Nanti masuk neraka ya. Mesti tanya Allah, kenapa kau makan haram? Karena mencuri. Curi video siapa? Video Abdul Somad. Kena juga saya. Padahal saya udah hampir masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah, kalau cerita akhlak Nabi ini tak selesai. Jadi saya cerita 60 menit. Akhlak yang pertama, datanglah perempuan. Dibentangkan Nabi sorbannya. Bentangkan sorban. Entah kenapa langsung bumi terambik saya sorban warna merah. Sama pula sama semeja. Dibentangkan Nabi sorbannya. La ilaha illallah. Merek belum bercabut. Begitu datang perempuan tadi dibentangkan Nabi sorbannya. Di atas pasir. Duduklah perempuan tadi di atas sorban Nabi Muhammad. Heranlah semua orang. Siapa perempuan itu sampai dibentangkan Nabi sorbannya? Rupanya perempuan yang duduk di atas itu adalah Syaimah. Syaimah itu adalah perempuan yang dulu menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Dan Nabi Muhammad juga menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Maka Syaimah adalah saudara persusuan. Kita ini kalau mulai emak lain ayah, kalau sama-sama menyusu dengan ibu susuan 5 kali konyang, maka kita menjadi saudara sesusuan. Maka Nabi saudara kandungnya tak ada karena dia anak tunggal, tapi dia punya saudara sesusuan. Akhlak Nabi yang pertama adalah
memuliakan orang, walaupun dia perempuan, walaupun dia orang lain, selama ada hubungan. Kalau saudara sepersusuan begitu memuliakannya, apalagi saudara kandung. Ini yang sekarang manusia tidak ada muliakan orang. Makanya zaman sahabat Nabi itu sama Quran yang dibaca, bukan lain. Zaman Nabi dulu Qurannya 60 juz, mau nggak? Quran zaman Nabi 30 juz. Hadis yang dibaca Nabi sama hadis zaman sekarang. Bedanya apa? Lembut hati memuliakan orang lain. Itulah yang saya rasakan di Masjid Arafah. Datang disediakan bapak parkir. Wah, apa parkir? Tak halaman rumah siapa? Ditunggu di simpang sana. Takut Ustaz lupa simpang. Memang lupa, lewat ke kompensi. Diarahkan, dibawa, tunjukkan sampai dalam, disediakan tempat khusus untuk Ustaz sholat 2 lapis saja. Yang lain selapis, yang lain tipis, 2 lapis. Kalau sempatlah sejadah itu corona, disediakan paling banyak. Itu ya kan. Ini akhlak. Makanya dibuat situ meneladani akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tak beda pelayanan untuk saya tahun 2008-2009 pertama kali dulu dengan 2020 sama, tak ada beda. Dulu pun begitu juga dimuliakan. Karena banyak dulu masjid itu biasa aja kita disambut, mau cari parkir lah, datang lah, tidak lah. Sudah agak viral ini baru agak lain sedikit. Tapi di Arafah enggak sama aja. Padahal ini perempuan biasa aja, bukan perempuan hebat. Perempuan biasa yang zaman itu perempuan dilecehkan, diremeh-temehkan. Perempuan tak ada harkat martabatnya. Tapi perempuan dibentangkan sorbannya, didudukkannya di situ. Begitulah Nabi memuliakan manusia. Zaman dulu perempuan itu Bapak Ibu sama macam barang, diperjualbelikan, diwariskan. Datanglah Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat martabat perempuan. Zaman dulu kalau ada laki-laki beristri, waktu itu mazhab mereka poligami unlimited. Ini sampai 10, 5 boleh nikah ya. Umur 71 tahun, bini nomor 15, meninggal dia, maka bini yang nomor 15 itu diwarisi oleh anak pertama dari bini pertama. Mau? Tidak lagi. Kalau bapak diam kan? Diam nih, ada hadisnya bu. As-sukutu alamatul ridha. Diam tanda setuju. Hadis itu soalnya. Zaman dulu perempuan itu diwarisi macam barang, bisa dijual. Datang Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa naik asam lambung menengok kotak hiladu. Ada juga orang, aku juga saya tak kenapa lah subuh ini tidak bawa dompet. Demi Allah, tak mengatakan. Padahal biasanya di mana-mana masjid saya bawa dompet. Asal lalu kotak itu pasti saya ada. Tiba-tiba pas mau ke Masjid Arafah ini, tak saya bawa. Masih tahu aja. Saya kasih tahu daripada jadi fitnah kan. Ceramah aja sedekah, waktu kotak terlewat dia pura-pura tak tahu. Tak dompet aku dikasih. Rasa ayam bawang pula tuh. Jadi setiap hari malaikat itu turun. Ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang yang hidup sampai waktu subuh, dikirimkan Allah malakaini, 2 malaikat. Satu malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat yang satu nih? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah dikasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi malaikat itu
Malaikat yang satu lagi juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah binasakanlah dia. Maka siapa yang tak bersedekah kecuali yang tak bawa dompet. Jadi akhlak yang pertama Nabi Muhammad SAW adalah memuliakan orang. Kadang kita ini dimuliakan karena status sosial. Bertamu ke rumah orang, tengok dulu. Kalau RT, air putih. Kalau RW, teh manis. Kalau lurah, kopi ginseng. Jadi saya ini selevel RT. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan kotak-kotakkan orang. Alah, Ustaz Somad bilang jangan kotak-kotakkan orang. Ustaz sendiri mengkotak-kotakkan orang. Ustaz sendiri duduk di atas. Kalau memang sama rata duduk kalau Ustaz di bawah. Kalau aku duduk di bawah, ibu-ibu itu nak menengok. Cuma dikasih kursi. Hakikatnya saya tak mau dimulia-muliakan itu. Saya dari dulu menulis nama saya 2008 itu waktu saya pulang tak ada pakai Ustaz sama sekali, tak ada pakai LCM, ada Abu Ustaz Abdul Somad itu dipendek. Ingat yang dulu bernama nama saya balik, tak ada Ustaz Abdul Somad. Tak mau saya beri titik-titik panjang. Saya belilah koran waktu itu, koran MX. Di ujung itu di halaman terakhir, obat kuat hubungi Ustaz An. Sejak itulah saya tulis detailnya panjang supaya orang bisa membedakan mana ustaz pengajian, mana ustaz jual lintah. Ustaz lagi buatnya jual obat kuat. Merusak nama baik ustaz. Supaya bisa dibedakan mana ustaz hantu, mana ustaz betul. Itulah dibuat panjang gitu. Profesor, doktor, Haji Abdul LCMA. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Sebab kalau ditulis ini semuanya amplop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan bedakan memuliakan orang karena status sosial, sekolahnya, detailnya, sukunya. Sama manusia ini di hadapan Allah. Perempuan yang diremeh-temehkan waktu itu dimuliakan Nabi dengan sorban yang paling tinggi diletakkan di lantai paling bawah. Kenapa? Karena kita tak tahu bagaimana derajat orang di hadapan Allah Subhanahu. Ini ramai kita tak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Yang mulut itu akan sama baca. Yang mulut itu biasa-biasa saja, tapi karena bersih, itulah yang mungkin mengetuk pintu-pintu langit. Makanya kita ini jangan bosan selalu minta doakan, mendoakan, didoakan. Selalu saya minta doakan kepada jamaah doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Padahal belum lagi selesai ceramah, namun doakan jawab mati husnul khatimah. Ini amal yang pertama. Bisa diamalkan? Insya Allah. Alhamdulillah pengurus Masjid Arafah sebagiannya sudah mengamalkan. Akhlak yang kedua, duduklah Nabi. Sudah duduk. Ada anak kecil di samping. Di depan anak kecil itu ada seret, tempat air minum. Ketika Nabi mau mengambil ceret untuk menuangkan air minum, ditanya anak kecil, apa kata Nabi? Nah, boleh saya ambil air minum? Kata anak kecil itu, ya ambillah ya Rasul. Apa pelajaran yang kedua? Menganggap orang itu ada. Orang sekarang mana peduli? Ambil aja. Air udah sebanyak deh. Air udah dibagi lah, dibagi. Ada anak kecil, ada ambil. Kenapa kau ambil? Anak kecil dia bisa ambil. Dia tak tahu anak itu nanti akan jadi jenderal bintang 7. Makin tinggi pangkatnya konek kepala untuk. Kita ini habislah sudah karir kita. Kita yang tua-tua ini tak akan mungkin naik lagi. Walaupun naik paling naik darah tinggi. Sekolah ada tak ada? Langsung. Ustaz penceramah tak boleh dikasih air manis.
karena tenggorokannya panas. Tenggorokan panas itu, kalau Bapak Ibu cobalah tulis di YouTube itu, tulis pita suara. Nampak pita suara itu menggelegak mendidih, panas. Disiram dia air gula, air panas, itu maka banyak ustaz sudah tua itu tak keluar suara. Ustaz ini kemana-mana pergi ceramah minum gula, kurang olahraga, akhirnya banyak ustaz kena diabetes mellitus, kena asam urat. Nah, jadi saya cuma mau menyampaikan Masjid Arafah ini sayang sama ustaz. Itu kan dikasihnya. Jelas? Kita harus jelaskan dengan ada fitnah di antara kita. Balik kepada akhlak yang kedua. Walaupun anak kecil tetap dianggap. Makanya kemanapun saya ceramah, kalau anak-anak kecil itu sudah mengulurkan tangan, itu tak akan saya lewat, tetap saya salam. Apa udah anak kecil? Kenapa? Kita tak tahu anak kecil ini boleh jadi salaman kita. Datang anak kecil minta gambar. Ambilkan dia sama anak kecil dulu. Oh, banyak berseret-seret foto saya sama anak-anak kecil. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan muliakan anak kecil, nanti dia pula akan memuliakan anak cucu kita di masa akan. Nanti itu jangan disepelekan. Banyak sekarang orang yang sepelekan itu. Aku kok Ustaz kalau udah menengok anak kecil ini naik asam lambung. Balik. Tapi sampailah anak kecil minta ke masjid. Saya alhamdulillah masih senang ke Masjid Arafah ini. Kenapa? Masih banyak anak-anak kecil. Mereka ini yang akan menjadi ketua masjid tahun 2040. Mereka ini yang akan menjadi memakmurkan masjid ini, melebarkan masjid ini lagi, membesarkan masjid ini. Maka kalau masih ada di masjid anak-anak menangis, masih ada anak-anak ribut, bersyukurlah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, suara batu aja. Alamat kapal akan tenggelam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu anak kecil ini jangan sampai disepelekan. Saya sampai hari ini masih menyimpan foto kecil saya waktu lomba baca doa kunut menerima piala. Pialanya masih simpan. Tahun 1985. Waktu itu kelas 2 SD. Saya tulis juara baca doa kunut. Itu makanya hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru, bukan sekedar tausiah ceramah, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam, adakan lomba baca Al-Fatihah, adakan lomba baca puisi. Nampaknya sepele remeh-temeh, tapi anak-anak kecil ini mesti kita besarkan jiwanya, karena itu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digendongnya Hasan, digendongnya Husain, dipeluknya Hasan, dipeluknya Husain, diciumnya pipi Hasan, diciumnya kepala Husain. Datanglah satu orang Arab Badui namanya Habis bin Aqra. Kata Habis bin Aqra, anakku 10, satu pun tak pernah dicium. Begitulah kerasnya hati orang Arab Badui. 10 anaknya tak ada diciumnya anak satu pun. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang disayangi Allah itu kalau ada rasa sayang. Kalau tak ada rasa sayang, maka Allah pun tak akan menyayangi. Jadi kalau nampak ada orang menganiaya anak kecil, maksud nampak anak kecil, pang telinga anak kecil sampai hilang sudah. Tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Sanggup dia menganiaya, menyakiti anak kecil. Oleh sebab itu maka dulu waktu saya mengajar dulu ini pagi-pagi jam 8 jam 9 datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya Bu, cucu saya udah demam Pak Ustaz 3 hari. Terus antara dia agak tidur mengigau itu dipanggil Ustaz Somad, Ustaz Somad, boleh saya bawa ke sini supaya jumpa sama Ustaz? Boleh sih bilang. Dibawanya anak umur 5 tahun. Alhamdulillah yang demam-demam nyebut nama saya itu selama ini anak-anak. Belum ada anak gadis. Kalau anak kecil bisa kenal sama saya, itu berarti orang tuanya selalu menontonkan ceramah ke dia. Atau waktu orang tuanya nonton dia nengok. Tapi ada juga beberapa anak kecil asal suruh salah Ustaz takut. Makanya saya ngantuk. Kalau anak kecil kenal,
Kalau anak kecil lama menengok, itu berarti orang tuanya mendengar ceramah, ditontonkannya video itu ke anaknya. Oleh sebab itu maka ini anak-anak ini mesti kita besarkan jiwanya seperti akhlak Nabi Muhammad SAW.